Berjumpa lagi dengan Kayoan dalam Ceriaku, Cerita Alkitabku. Apa kabarnya hari ini? Wah, senang sekali nih Kayoan bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya. Kalau teman-teman hari ini baik dan bergembira, bolehkah Kayoan melihat jarinya membentuk tanda oke? Wah, senang sekali bisa melihat jari-jari teman-teman yang membentuk tanda oke. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang sebuah kota. Apakah teman-teman sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita akan memulainya dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata kita, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau Tuhan boleh kembali berikan kami waktu untuk sama-sama bertemu, dan kami akan mempelajari tentang sebuah kota yang ada di dalam kisah di Perjanjian Lama. Tuhan yang boleh bantu kami untuk bisa belajar dengan baik dan bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami hanya naikkan melalui nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Juru Penebus kami. Amin. Oke teman-teman, kita akan mulai ya. Ada yang bisa tebak gak? Kota apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Apa? Oh, Antioquia itu sudah kita pelajari minggu-minggu lalu kan? Apa ya? Nah, hari ini kita mau belajar tentang sebuah kota yang berawalan dengan huruf A. Ya, masih sama, berawal dengan huruf A, tapi kali ini diakhiri dengan huruf R. Apa ya nama kotanya? Kota Asyur. Iya, bisa ulangi bersama Kayoan? Asyur. Ya, betul teman-teman, kota Asyur. Nah, kota Asyur ini teman-teman, dia berada di dataran Mesopotamia dan memiliki perbatasan di bagian barat itu berbatasan dengan gurun pasir Syria. Kemudian di bagian selatan dia berbatasan dengan Babel. Bagian utara dan timur Asyur ini berbatasan dengan bukit-bukit Urartia atau Armenia dan Persia. Nah, tempat ataupun lokasi dari Asyur yang paling subur dan padat penduduknya itu berada di bagian timur Sungai Tigris. Teman-teman tahu tidak? Di dalam Perjanjian Lama, Asyur ini diketahui dia merupakan anak kedua dari Sem. Itu artinya Asyur ini adalah keturunan dari Nabi Nuh. Ya, betul sekali. Nah, teman-teman, pada suatu waktu, raja-raja di Asyur, mereka menyerang Aram. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut lagi, Kayoan mau menjelaskan tentang bangsa Aram. Bangsa Aram ini merupakan bangsa yang suka sekali menyerang Israel dan negara-negara lain. Karena hal ini, akhirnya Raja Asyur menyerang Aram supaya Aram berhenti menyerang Israel dan negara-negara lainnya. Karena penyerangan yang dilakukan Raja Asyur, maka penguasa-penguasa dari Israel dan negara-negara lain membawa penghargaan sebagai ucapan terima kasih kepada Raja Asyur. Nah, wilayah-wilayah yang akhirnya membawa ucapan terima kasih ini berasal dari Syria Utara, Syria Timur, Tirus, Sidon, Tanah Omri atau Israel, kemudian Edom, dan juga Filistea. Nah, Asyur juga terkenal dengan wilayah yang sangat makmur dan juga agrarisnya itu sangat bagus. Ya, wilayah pertaniannya. Selain itu, mereka juga terkenal sebagai wilayah yang sangat kuat, di mana kita tahu ya tadi ya, raja-rajanya menyerang. Mereka suka sekali menyerang menunjukkan kekuatan mereka, terutama kepada Israel dan kaum-kaum Yehuda. Namun nih teman-teman, pada akhirnya Asyur ini juga dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka menolak Allah dan juga karena tindakan-tindakan rajanya yang tidak berkenan di mata Allah. Nah, teman-teman, kiranya kita boleh belajar ya dari Asyur ini.
Ternyata walaupun kuat dan sangatlah makmur, kita harus ingat bahwa ada yang lebih besar dari kita, yaitu Tuhan. Sehingga kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh mau menunjukkan siapa kita. Tapi biarlah kita belajar untuk tetap rendah hati dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, teman-teman jangan lupa ya, dengan setiap kemampuan kelebihan yang kita punya, kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang lebih besar. Untuk itu, mari kita belajar rendah hati kepada sesama kita. Kita harus ingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan menyukai anak-anak yang rendah hati. Mari kita praktekkan hal ini ya teman-teman. Walaupun kita lebih pintar dari teman kita lebih tinggi ataupun kita lebih kuat, tapi jangan lupa untuk rendah hati. Jangan sampai kelebihan-kelebihan kita membuat kita menjadi sombong. Tidak. Tapi biarlah kelebihan-kelebihan yang kita miliki justru mengharumkan nama Tuhan atau memuliakan nama Tuhan. Bisa kita lakukan? Ya dong, mari kita lakukan bersama ya teman-teman. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini. Jadi, kita belajar banyak ya dari Asyur. Ternyata kuat tapi sombong itu juga tidak disukai oleh Allah tentunya ya. Jadi mari kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kuat tapi tetap rendah hati. Sekian pelajaran kita hari ini teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik ya. Nah sekarang kalian punya pertanyaan. Sudah siap untuk mempraktekkan rendah hati? Kalau sudah siap, tunjukkan lagi deh tanda oke-nya. Oke, siap. Nah, kita tutup ya pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran yang Tuhan ajarkan kepada kami hari ini. Kami belajar dari Asyur untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan menaruhkan banyak sekali kelebihan kepada kami. Tapi ajarkan kami untuk ingat, setiap kelebihan itu berasal daripadamu dan Engkaulah yang paling besar. Kiranya dari setiap kelebihan yang kami miliki, kami boleh memuliakan Tuhan dan kami menjadi anak-anak yang rendah hati. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hanya melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan dengan baik. Sampai bertemu lagi di Ceriaku, cerita Alkitabku. Dadah!